Ini kok tiba-tiba HP saya nge-lag ya? Mahalan ini barusan kirim pop lo, pilihin ya Sultana buat profit baru, ditunggu. Buset, 7.000 foto. Mana gayanya sama semua? Pantas saja, kalau begitu, bagaimana jika Anda mengganti handphone Anda, Sultana? Boleh juga, tapi saya nggak mau HP sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 handphone termahal di dunia, khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada iPhone 15 Pro Max Daytona. Handphone dengan casing titanium aerospace grade berlapis emas ini dibanderol dengan harga $1.900 atau 33 juta rupiah. Next. Di urutan keempat ada Caviar S24 Pure Gold. HP ini terbuat dari emas 18 karat dan berhiaskan 8 batu berlian alami yang bernama kesan glabor dan elegan. Harga HP ini sendiri mencapai $75.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Next. Di urutan ketiga ada Vertu Signature Cobra. Handphone ini merupakan edisi terbatas yang hanya diproduksi 8 unit saja di dunia. Didesain sangat eksklusif dengan 439 batu rubi yang berbentuk seperti ular kobra dan mata yang terbuat dari zamrud asli. Harga HP ini mencapai $360.000 atau 6 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada Jackpot Grace Luxor Las Vegas. Handphone ini dibingkai emas seberat 180 gram. Di bagian belakangnya dilapisi kayu hitam Afrika berusia 200 tahun, serta bertabur 45,5 berlian hitam. Harga HP ini mencapai $1 juta atau 16,8 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Handphone ini terbuat dari emas murni 24 karat yang menggunakan lapisan platinum. Di bagian belakang terdapat batu berlian merah muda besar yang menjadi simbol status sosial. Handphone ini diberi harga $48,5 juta atau 814 miliar rupiah. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, bukan milih foto malah milih HP, dasar Sultana nggak peka. Mahalan ini. Ini HP-nya gimana, Sultana? Nggak jadi. Sultana. Suami, ini nggak salah mah, Celo kan masih kemasan sachet. Tenang aja Celo, ini tuh bukan buat sekarang. Kamu bakal menikah di usia legal kamu. Lagian mana ada yang mau sama botol Yakult sih? Mama dong, maksudnya mama yang bakal nonton suami Celo gitu? Ya bener banget, suami Celo harus kaya dong. Makasih Ma Celo, dan semoga yang lain dan Salsa juga punya pasangan sultan di masa depan. Amin. Cilo, kamu lagi sibuk gak? Koko titip ini dong buat Cia, tolong kasih ke dia ya. Koko mau kemana emangnya? Koko disuruh Pak Guru buat beresin gedung olahraga, besok kan ada pertandingan sekolah. Semangat ya Ko. Bye. Tunggu Kak, pilihin dulu. Suami Celo ganteng atau jelek? Ya Celo penting nih ya. jelas ganteng dong. Ayo, bilang apa kamu? Makasih. Galak amat. Udah sana. Celo. Cia, ini titipan dari Koko. Makasih, kamu udah kerjaan barang TK? Udah. Cia boleh lihat nggak? Ih, kamu mau nyontek mulu. Please. Hah? Cia. Suami Celo pinter atau bodoh? Yang mana ya? Salin aja, kalau perlu sini Celo tulisin jawabannya. Wah, Celo kan pinter, suaminya harus pinter juga dong. Ada, perkara suami aja tidak libet gini. Permisi, sorry, gedung olahraga di sebelah mana ya? Kamu anak baru ya? Kok aku nggak pernah ngeliat kamu sebelumnya? Aku Aksa, perwakilan dari sekolah North. Celo. Hah? Nama suami Celo? Si Koko main mulu dah, bukan istirahat. Tadi pagi aja katanya sakit, nggak bisa sekolah. Iya, Koko sakit. Koko demam, Celo bukan lumpuh. Elliot, kamu nggak apa-apa? Gimana keadaan kamu? Cia, tiba-tiba rasanya aku langsung sembuh. Dasar bucin. Yo, Helah, lu ngapain di mari? Ngecat piramid kok. Ini juga Coca-Cola. main apa lu? Sprangki. Cia suka Pinky. Kalian pada tahu asal-usulnya Sprangki gak? Enggak, Celo cuma tahu Splunky itu warna-warni dan masing-masing dari mereka punya instrumen musik yang berbeda kayak beatbox gitu. Betul. Emang gimana ceritanya, Axel? Jadi awalnya, ada sebuah bumi berbentuk kotak, tempat di mana Mr. Van Komputer tinggal. Karena Mr. Van Komputer hanya sendiri, dia merasa kesepian, dan dia mulai menciptakan berbagai macam karakter Sprangki menggunakan sistem komputer untuk menemaninya. Oh alah. Sprangki berwarna putih bernama Wenda adalah penyeimbang kebahagiaan. Sebaliknya, Sprangki berwarna abu-abu bernama Grey adalah penyeimbang ketidakbahagiaan. Terus? Tapi ada Sprangki jahat berwarna hitam bernama Black. Dia menyelinap masuk seperti bayangan, dan memiliki kekuatan untuk menginfeksi para Sprangki, yang menyebabkan mereka berubah secara perlahan menjadi monster dengan bentuk yang mengerikan dan suara yang menyeramkan. Guys, kalian tahu anomali Brain Rot nggak? Lewat mulu di FYP Cia masa? Celo cuma tahu ikan hiu pakai sepatu. Kalau nggak salah namanya telalalelot telalala. Cia taunya balerina cappuccino. Kalau kamu apa ya lihat? Bombardino Crocodilo. Aksal, lo ada cerita tentang anomali gak? Mau udah kerasa lo untung-untung sahur? Katanya itu anomali mengerikan yang hanya keluar pada saat sahur ya. Dan konon kalau orang yang dibangunin gak nyaut sampai 3 kali, makhluk ini bakal datang nyamperin ke rumah dong. Serem amat dah. Yap, jadi di sebuah desa ada seorang hansip bernama Paundong yang sering jaga malam. Dan pada saat bulan Ramadan tiba, ia pun aktif membunyikan pentungan yang selalu ia bawa untuk membangunkan warga sekitar menunaikan ibadah sahur. Wih, mulia banget Pak Untung. Tapi suatu hari ada maling rumah kosong yang kebetulan beraksi saat Pak Untung sedang berjaga. Maling tersebut pun langsung lari dengan barang curiannya begitu melihat Pak Untung ingin menangkapnya. Terus? Pak Untung mengejar maling itu sampai di sebuah gang buntu. Pertikaian pun tak terelakkan lagi. Namun siapa sangka, maling itu mengeluarkan linggis yang sudah dia siapkan sebelumnya. Lalu tanpa ragu menghunuskannya ke perut Pak Untung.
Dalam sekejap, Pak Untung pun menghembuskan napas terakhir. Pagi harinya, para penduduk menemukan tubuh Pak Untung yang sudah terbujur kaku, tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Ada. Mereka pun segera memakamkan Pak Untung, tak lupa menancapkan pentungan di atas kuburannya sebagai nisan penanda. Kasian. Tapi pada saat malam tiba, ada fenomena aneh yang terjadi. Pentungan tersebut berubah hidup, tangan dan kakinya tumbuh layaknya manusia, dan wajahnya mirip dengan Pak Untung. Serius? Masyarakat sana percaya bahwa pentungan itu dirasuki jin yang menyerupai Pak Untung. Dan kini, makhluk itu berkeliaran seolah masih melakukan tugasnya yang belum selesai. Hah? Anomali Bread Road lagi rame banget ya? Cela suka telalala itu anomali pertama loh. Tapi yang paling kuat Bombardino Krokodilo tahu. Kalian mau denger asal-usul Bombardino Krokodilo gak? Serius ada? Gimana tuh hasil ceritanya? Jadi, pada akhir Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1940-an, ada seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Leopold Krauss. Beliau adalah pencipta berbagai senjata canggih dan mutakhir untuk negara Jerman. Terus. Dr. Leopold Krauss mempunyai hewan peliharaan yang tidak biasa, yaitu seekor buaya besar yang ia beri nama Dino. Wah, peliharaannya di luar angkasa. Di luar nastar. Nastal dikira kue keling apa ya? Dino merupakan sahabat setia yang selalu menemani Dr. Krauss di setiap eksperimen penelitiannya. Hah? Namun suatu malam tentara sekutu menyerang laboratorium Dr. Krauss demi mendapatkan blueprint senjata rahasia terbaru. Waduh. Dino pun berusaha melawan sekuat tenaga untuk melindungi tuannya Dr. Krauss. Naas, ia malah didor berkali-kali, lalu lehernya dipotong hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya. Kasian. Dr. Krauss sangat terpukul dengan kejadian ini. Pancangan senjatanya berhasil dicuri, dan hewan kesayangannya dalam keadaan sekarat. Tega bet dah. Dipenuhi keadaan tekad, Dr. Krauss bersama tim yang tersisa membangun Dino dalam wujud baru. Dino pun hidup kembali sebagai Bombardino Krokodilo, makhluk hibrida antara buaya dan pesawat tempur B-17. What? Kini Bombardino terbang menjadi penjaga dunia dan pembalas dendam atas kehancuran di masa lalu. Ya. Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah? Kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah eksplor jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Disamperilah sama dia buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sering memperingatkanmu. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Apa? Ini bekal kamu, ini minumnya. Kalau kamu lapar, kamu makan di kantin aja. Wah, bukannya Anda sang profesor terkenal Bapak Rusdi Wong? Betul. Boleh saya gabung makan siang dengan Bapak? Dia pikir dia siapa? Saya itu bukan orang sembarangan. Kamu pernah dengar sebuah pepatah di mana burung dan babi itu tidak makan bersama? Hah? Dasar bocah. Oh, kalau begitu saya permisi terbang dulu, Pak. Loh, Bapak ngajar di sini? Dia lagi. Tak balas saya. Baik, keluarkan kertas selembar. Saya akan memberikan pertanyaan dan menulis nilai kalian di sana nanti. Seandainya kalian menemukan 2 kotak di jalan, kotak pertama berisi uang tak terbatas, sedangkan kotak kedua berisi kecerdasan serta kejeniusan sejati. Kotak mana yang akan kalian pilih? Kalau saya sih pilih kotak yang isinya uang, Pak. Sudah kuduga. Kalau saya sih memilih kotak yang berisi ilmu kecerdasan serta kejeniusan sejati. Oh, memang wajar kok, Pak. Biasanya orang cenderung memilih apa yang mereka nggak punya. Hah? Maksud dia? Siniin kertas kamu. Diem toh kamu sekarang. Maaf, Pak. Ini saya lihat Bapak udah tanda tangan. Tapi kayak Bapak lupa kasih nilai deh. Gini. Gimana? Kok susah banget sih? Di Juliet, kamu pasti mau upload ke TikTok ya? Sok seleb deh kamu. Pede banget sih, kayak bakalan nonton aja. Beda sama Mimi yang selalu FYP tiap posting. Emangnya ada ya yang minat nonton sirkus siluman ubur-ubur? Mimi gak mau sombong sih, tapi fans Mimi itu banyak banget loh. Fans? Fanbase Mimi itu namanya Mimi Zen. Kenapa nggak mimisan aja sekalian? Yuk, bisa yuk! Sabar, Tifa, sabar. Lagian itu gampang banget, Keles. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang hafal dance TikTok terkini? Nih, lihat. Oh, don't you dare. Oh, jangan Mimi kayak gitu dong. Mimi malu,
gampang kok Juliet. Pertama tangannya kayak gini. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Oke, sekarang giliran kamu Juliet. Musrik. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. Ade, ayolah makan. Capek-capek loh mama masak. Nggak mau. Ade kenyang, Ade nggak lapar kok. Makanya kau tuh jangan ciki terus, es terus. Nanti kau sudah batuk baru cari mama. Pokoknya Ade nggak mau makan, Ade nggak suka sayur. Kau tak boleh pilih-pilih makan. Di luar sana masih banyak loh yang kayak laparan. Yuk, sikit yuk mama suapin. Ah, yuk. Iya, Ade bilang nggak mau, ya nggak mau. Titik. Tifa sudah pulang kau rupanya. Hah, Cece. Adek, sudah jam berapa ini? Ayo tidur siang. Iya, apaan sih, Adek nggak mau bobo, Adek nggak ngantuk. Hei, anak kecil tuh harus tidur siang supaya lekas besar, tau. Tapi Adek lagi main, nanggung. Pokoknya Adek nggak mau tidur sebelum Adek menang. Cepat kau cuci kaki bobo sebelum hilang kesabaranku. Nggak mau, Adek nggak takut. Kamu kita baku hantam, ha? Hah, udah nggak mempan, Ma. Adek udah kebas sama sapu lidi, Ma. Nye. Hayya, dasar anak durjana, capek kali loh, Mama. Tidur.